kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, para pemuka Yahudi marah kepada Yesus setelah Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah. Dan kemudian mereka ingin membunuh Yesus. Keinginan mereka tidak bisa diwujudkan dengan cara yang biasa. Maksudnya dengan membunuh Yesus langsung. Tetapi mereka ingin menggunakan cara yang bisa dikatakan sah, cara yang bisa diterima oleh orang banyak. Mereka paham, tidak mungkin membunuh Yesus secara langsung karena orang banyak memandang Yesus sebagai seorang nabi. Nah, kemudian ketika Yesus ditangkap di Getsemani, belum ada tuduhan yang dialamatkan kepada Yesus. Belum ada alasan yang dapat membuat Yesus dihakimi atau dihadapkan ke pengadilan. Nah, setelah Yesus ditangkap atau membiarkan diri ditangkap di Getsemani, Yesus dihadapkan pada dua pengadilan. Yang pertama itu pengadilan Yahudi, dan yang kedua pengadilan Romawi. Nah, kita akan melihat bagaimana Yesus menghadapi dua pengadilan ini. Kita akan melihatnya di Injil Markus, bab 14 ayat 53 sampai dengan bab 15 ayat 15. Dari Taman Getsemani, Yesus dibawa menghadap imam besar. Yesus dibawa ke istana imam besar, dan kemudian imam besar mengundang mahkamah agama Yahudi untuk bersidang. Mahkamah ini terdiri dari 70 orang yang dipandang sebagai orang-orang terkemuka dalam agama Yahudi. Di antara mereka ada para ahli Taurat, ada para imam, dan juga ada para tua-tua bangsa Yahudi. Nah, di hadapan merekalah Yesus disidang. Tapi ingat, ketika mereka menangkap Yesus, belum ada tuduhan yang disampaikan kepada Yesus yang sebenarnya mendorong atau membuat Yesus ditangkap. Baru di dalam sidang inilah orang-orang itu mencari-cari kesaksian untuk menuduh Yesus supaya Yesus bisa dijatuhi hukuman mati. Kita bisa melihat hal ini di bab 14 ayat 55. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi kesaksian itu tidak sesuai satu dengan yang lain. Sekali lagi, baru di dalam sidang ini mereka mencari alasan, mencari tuduhan yang dapat membuat Yesus dihukum mati. Mereka pun kemudian mengajukan saksi-saksi palsu. Tetapi keterangan para saksi itu tidak cocok satu dengan yang lain. Nah, menurut kitab Ulangan bab 19 diperlukan minimal 2 orang saksi supaya satu perkara itu bisa diputuskan. Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Hanya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara dianggap sah. Para saksi palsu, ketika kesaksian mereka dicocokkan satu dengan yang lain, tidak cocok. Akibatnya apa? Yesus tidak dapat dijatuhi hukuman. Apalagi hukuman mati.
Tetapi mereka belum berhenti. Saksi palsu yang lain datang dan memberi kesaksian. Saksi yang lain lagi datang dan memberi kesaksian. Tetapi tetap saja kesaksian mereka tidak cocok satu dengan yang lain. Dan selama mereka memberi kesaksian, selama para saksi palsu itu bicara di depan mahkamah agama, Yesus diam saja. Dan setelah sekian lama bersidang, imam besar, ketua atau pemimpin mahkamah agama Yahudi itu bangkit berdiri, lalu bertanya kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Yesus tidak memberikan jawaban. Dan kemudian imam besar mengajukan pertanyaan yang lain. "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apakah engkau Mesias, anak Allah?" Nah, ketika mendengar pertanyaan ini, Yesus tidak diam. Dia memberikan jawaban. "Akulah dia." Berarti, akulah Mesias, akulah anak Allah, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Yesus juga menyebut diri Anak Manusia. Anak Manusia adalah pribadi yang datang dari surga, yang menerima kuasa dari Allah untuk menjadi raja kerajaan surga. Nah, di telinga imam besar, apa yang diucapkan oleh Yesus, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah, anak manusia, itu adalah hujat atau penghinaan kepada Allah. Apa maksudnya? Kenapa ucapan Yesus itu dianggap sebagai hujat? Para pemuka agama Yahudi melihat siapa sebenarnya Yesus. Seorang rabi dari Galilea yang datang ke Yudea, ke Bait Allah untuk mengajar. Bagaimana mungkin seorang rabi dari desa, dari Galilea, menyebut diri sebagai anak Allah? Ini penghinaan kepada Allah. Dan ketika mendengar jawaban Yesus itu, imam besar mengoyakkan pakaiannya, ungkapan kemarahan, lalu berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujat itu." Di hadapan mahkamah agama yang anggotanya 70 orang plus imam besar sebagai ketua, Yesus dipandang sudah menghujat, sudah menghina Allah. Sehingga tidak diperlukan kesaksian lagi. Tidak perlu Yesus diperiksa, tidak perlu ada saksi-saksi yang perlu diperiksa karena Yesus melakukan hujatan itu di depan para anggota mahkamah agama yang terdiri dari 70 orang. Keterangan 2 orang saksi sudah cukup. Tapi Yesus dipandang sudah menghujat Allah di depan 70 orang. Nah, kemudian dengan suara bulat, mereka, para anggota mahkamah agama itu, memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Nah, saudara-saudara, kalau melihat apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat, di dalam kitab Imamat, bab 24, ayat 16, orang yang menghujat Allah harus dihukum mati. Siapa yang menghujat nama Tuhan harus dihukum mati, dilempari dengan batu oleh seluruh jemaah. Yesus sudah dituduh menghujat Allah. Hukuman untuk Yesus, hukuman mati. Dan hukuman mati untuk orang Yahudi ya
dilaksanakan dengan melempari orang itu dengan batu sampai mati. Tetapi rupanya pada masa ini Mahkamah Agama Yahudi tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi orang yang sudah divonis mati. Waktu itu orang Yahudi ada di bawah kekuasaan Roma, dan kemudian Roma menempatkan Pontius Pilatus sebagai wali negeri. Para pemuka Yahudi itu punya satu target dalam hal ini, membunuh Yesus. Kalau mereka itu bisa mengeksekusi Yesus, mereka sudah akan melakukannya. Tapi mereka tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi. Yang kemudian mereka lakukan adalah mereka mau memperalat, mau memanfaatkan Pilatus, wakil penguasa Roma untuk Yudea, untuk melaksanakan niat mereka. Mereka menghendaki supaya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Tetapi saudara-saudara, orang Yahudi itu tahu, para pemuka Yahudi itu mengerti, Pilatus tidak akan tertarik untuk menghakimi, untuk mengadili perkara internal orang Yahudi. Pilatus tidak akan tertarik untuk mengadili bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Yang kemudian mereka lakukan adalah mereka mengubah tuduhan kepada Yesus supaya Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Caranya, kita bisa melihat apa yang dikatakan Pilatus kepada Yesus. Pilatus bertanya kepada Yesus, ini setelah Yesus dibawa kepada Pilatus ya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Dari pertanyaan Pilatus ini, kita bisa melihat orang-orang Yahudi, para pemuka Yahudi, membawa Yesus kepada Pilatus dengan tuduhan mengaku sebagai raja orang Yahudi. Itu berarti Yesus dituduh punya banyak pengikut dan siap untuk melancarkan pemberontakan terhadap Roma di Yudea. Kalau begitu, Yesus dianggap sebagai orang yang berbahaya. Untuk lebih meyakinkan Pilatus, orang Yahudi itu memilih supaya Barabas, seorang pemberontak, dibebaskan. Jadi rupanya Pilatus punya kebiasaan. Pada hari raya Paskah, Pilatus akan membebaskan satu orang tahanan menurut permintaan orang Yahudi. Dan pada kesempatan ini, Pilatus mau berniat untuk membebaskan Yesus. Caranya memberi pilihan. Dia bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Aku harus membebaskan Barabas, seorang pemberontak, atau Yesus yang kamu sebut sebagai raja orang Yahudi?" Nah, kemudian para pemuka Yahudi itu menggerakkan orang-orang supaya orang banyak memilih Barabas dibebaskan. Kita bisa lihat di bab 15 ayat 11. Namun imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk mendesak supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Nah, para pemuka Yahudi memilih Barabas. Dengan cara ini mereka berusaha meyakinkan Pilatus bahwa Yesus adalah seorang yang lebih berbahaya daripada Barabas. Nah, Pilatus itu kan wakil kaisar untuk wilayah Yudea. Dia seorang pemimpin militer. Dia orang yang bisa dikatakan punya karir di dunia militer. Dia biasa berulang kali menangani
pemberontakan di berbagai tempat. Dan dia bisa tahu gelagat orang-orang yang memberontak. Jadi ketika melihat Yesus, dia merasa orang ini tidak layak sama sekali untuk disebut sebagai pemberontak. Penampilannya, cara bicaranya tidak menunjukkan kalau Yesus adalah seorang pemberontak. Itu alasannya kenapa Pilatus sebenarnya mau membebaskan Yesus. Tetapi usaha Pilatus gagal. Orang Yahudi, para pemuka Yahudi, mendesak supaya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Setelah orang-orang Yahudi memilih Barabas dibebaskan, Pilatus bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi?" Ini kesempatan bagi orang Yahudi untuk menyampaikan tuntutan mereka. Mereka pun berteriak, "Salibkan dia!" Mereka menuntut supaya Pilatus menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus. Nah, bisa dipahami bahwa pada waktu itu salib adalah hukuman yang biasa dijatuhkan untuk para pemberontak. Yesus sudah dituduh oleh para pemuka Yahudi sebagai raja orang Yahudi, dan ini sama dengan seorang pemberontak. Maka mereka minta supaya Pilatus menyalibkan Yesus. Nah, kemudian Pilatus itu tahu Yesus tidak bersalah. Maka dia bertanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Orang Yahudi tidak menunjukkan salah Yesus apa sebenarnya. Tapi mereka mendesak Pilatus untuk menuruti keinginan mereka. Dan pada akhirnya, untuk memuaskan hati orang banyak, Pilatus membebaskan Barabas, dan kemudian dia memutuskan Yesus harus dicambuk, dan kemudian harus diserahkan kepada para prajurit untuk disalibkan. Nah, saudara-saudara, dalam pengadilan yang dihadapi oleh Yesus ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya Yesus tidak melakukan kesalahan. Pilatus dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak menemukan apa yang salah dalam diri Yesus. Kalau kemudian Yesus itu disalibkan, itu bukan karena Yesus bersalah, tetapi karena orang-orang Yahudi, terutama para pemuka Yahudi, marah kepada Yesus dan ingin membunuh Yesus. Dan kemudian mereka memanfaatkan, memperalat Pilatus untuk mewujudkan niat mereka. Dan akhirnya pengadilan ini memutuskan Yesus harus dijatuhi hukuman mati, dan hukuman matinya bukan dilempari batu, tetapi dengan salib. Karena apa? Mengikuti kebiasaan orang Romawi ketika menjatuhkan hukuman. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.